Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit, edisi 1 April 2025. Adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Lama. Dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Dengan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Saya akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang ke-8 sebagai berikut. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ayat 8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 22 adalah firman Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dalam nas ini ada 2 pokok penting yang Musa sampaikan kepada umat Israel. Yaitu yang pertama, tentang tahun Sabat, yaitu masa perhentian bagi tanah, ladang, dan kebun mereka. Hanya boleh digarap berturut-turut, yaitu selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7, kebun, tanah, ladang mereka harus diberhentikan atau tidak digarap, tidak diusahakan. Artinya bahwa kebun, ladang, tanah mereka beristirahat pada tahun yang ke-7. Itulah tahun Sabat bagi yaitu tanah orang Israel. Dan kemudian firman Tuhan yang kedua kepada Musa ialah harus dilaksanakan juga adalah tahun Yobel, yaitu tahun pendamaian dan tahun pembebasan di Israel, yakni tahun yang ke-50 itu. Peraturan tahun yang ke-50 atau tahun Sabat itu juga berlaku bagi seluruh umat Israel. Tetapi juga tahun Sabat tetap berlaku bagi mereka. Lalu tahun Yobel itu seiring dengan melaksanakan tahun Sabat yang ke-7 dan juga tahun Yobel yaitu tahun yang ke-50. Sehingga dengan demikian orang-orang Israel pada tahun ini mereka meniup seruling dengan gemuruhnya di seluruh negeri dan mempermaklumkan tahun Yobel, tahun pendamaian dan tahun yaitu pembebasan. Istimewanya dalam tahun Yobel ini ialah bahwa semua tanah-tanah yang dijual, dibeli oleh kaum dari Israel sendiri, maka pada tahun Yobel ini tanah-tanah itu dibebaskan, dikembalikan
kepada pemilik asalnya. Sehingga itu mendatangkan sukacita dan sejahtera dan kedamaian bagi orang-orang Israel yang berada dan menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dua peraturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah tahun Sabat mengajarkan untuk menghormati tanah. Tanah pusaka. Tanah itu adalah tanah pemberian Tuhan. Sehingga perlu yaitu menjaga kesuburannya. Pemulihan kesuburan tanah itu, yaitu dengan tahun Sabat pada tahun yang ke-7 berhenti digarap dan ia akan kembali yaitu subur. Buah-buahannya dan apapun daun-daunnya akan berguguran dan jatuh di bawah pohonnya sehingga menjadi pupuk bagi pengembalian kesuburan tanah tersebut. Lalu yang kedua, mengajarkan umat untuk menabung, untuk menyimpan hasil-hasil dari perkebunan, pertanian, kebun anggur mereka. Yaitu untuk cadangan makanan, yaitu di tahun yang ke-7. Di mana mereka tidak boleh menggarap lahan, menggarap ladang mereka. Sehingga ada cadangan makanan melewati tahun yang ke-7 itu. Bahkan mesti harus sampai kepada tahun yang ke-8, di mana mereka di awal tahun menanam, sampai pada panen di tahun yang ke-8. Sehingga itu adalah mengajarkan menabung, berhemat, dan membuat cadangan untuk masa berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang ketiga, tahun Yobel atau tahun yang ke-50 mengajarkan umat bahwa tanah itu adalah milik Tuhan dan mereka hanyalah yaitu meminjam dari Tuhan, menggarap, menggunakan dan mengusahakan untuk kesejahteraan mereka. Sehingga mereka menghormati, memuliakan Tuhan, menggarap tanah itu dengan baik. Lalu kemudian yang keempat, tahun Yobel ialah mengingatkan kembali tanah itu milik Tuhan, milik pusaka yang dibagikan dan diberikan oleh Tuhan bagi orang Israel. Sehingga apabila tanah itu pada tahun yang ke-50 tahun Yobel, kalau ada terjadi jual beli, maka pada tahun yang ke-50 kesempatan tahun pembebasan, tahun pendamaian, kepada yang membeli tanah dari saudaranya, keluarganya, sesama orang-orang Israel, harus membebaskan dan mengembalikannya. Dan orang punya tanah itu akan kembali ke tanahnya, ke ladangnya, ke milik pusakanya. Sehingga di situ ada kasih, ada keadilan yang mengalir di tengah-tengah umat Israel. Ini adalah contoh yang baik. Yang miskin akan boleh bangkit kembali. Yang kaya tetap harus berbagi kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita telah memasuki Minggu Sengsara yang ke-5. Kita diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, pemilik tanah dan pemilik segala sesuatu, yang telah mati dan berkorban untuk menebus kita dari dosa. Sehingga kita pun percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mengingat saudara-saudara kita. Dan senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus belajar dari tahun Sabat dan belajar dari tahun Yobel untuk selalu
melihat Allah pemilik segala sesuatu, bersandar percaya, dan taat kepada Allah juga pemilik kehidupan kita. Selamat menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah, dan terlebih juga memperingati dan merayakan hari ulang tahun GKI ke-186. Tuhan memberkati kita semua, memberkati Gereja Kalimantan Pengelis yang kita cintai, terus menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan puji dan syukur kami atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih atas firman-Mu telah mengajar Israel dan mengajar kami juga, untuk menghormati dan menggarap tanah dengan sebaik-baiknya, tidak semena-mena, dan turut memulihkan keadaan tanah, alam, lingkungan kami, dengan juga turut melaksanakan penanaman-penanaman pohon untuk yaitu menjaga kesuburan tanah dan keadaan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang tahun Yobel, di mana pembebasan, saling mengasihi, terlebih kepada mereka yang lemah, mereka yang miskin dan terlantar. Tuhan memakai siapapun untuk menolong saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau berkati setiap umat-Mu. Tiap-tiap keluarga rumah tangga Kristen Engkau berkati. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan, dalam pendidikan, dalam menggapai masa depan. Dan berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Terlebih mereka menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati Gereja Kalimantan Pengelis ini, dengan segenap orang-orang yang melayani di dalamnya, sehingga membawa puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan bersama-sama menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Berkati kami sehingga sungguh semakin dekat dan semakin taat dan setia kepada Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan Ia telah bangkit mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami semua. Berkati Gereja Kalimantan Pengelis yang merayakan ulang tahun ke-186 tahun 10 April 2025 ini. Berkati dan pakailah Gereja Kalimantan Pengelis menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, sehingga para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah memiliki hati yang sungguh rindu untuk mengabdi, membangun negeri, membangun daerah masing-masing dengan baik, membawa damai dan sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.